Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berbagi info. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah bisa membahas tentang sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai dan juga peran-peran sultan di Kerajaan Samudra Pasai, dan juga kita akan membahas tentang mata uang dari Italia, kunjungannya Marco Polo, ilmu pengetahuan Samudra Pasai menurut Ibnu Battuta. Namun sebelum kita memulainya, alangkah indahnya jika sobat berbagi info mensubscribe, like, dan share video ini agar generasi kita lebih mencintai sejarahnya. Pemerintahan Kesultanan Samudra Pasai. Sultan ke-1 yaitu Sultan Malik Al-Saleh atau Merah Silu. Saudara mutua, Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh atau Merah Silu pada tahun 1270. Merah Silu sendiri jika ditelusuri, jalur leluhurnya masih keturunan dari para Sultan Perlak dari jalur Merah Malik Ibrahim, anak dari Tun Mersa atau Merah Malik Masir, Sultan Ishak kedua. Karena Tun Mersa adalah anak Merah Ishak, pendiri kerajaan Ishak, yang merupakan anak dari Sultan Perlak ke-7 yang bernama Sultan Alauddin Said Maulana Ali Mughayat Shah. Dengan demikian, Merah Silu masih keturunan dari Maharaja Shahriyan Salman. Silsilahnya adalah sebagai berikut. Malik Al-Saleh bin Merah Makdum, Malik Abdullah bin Merah Ahmad bin Merah Makdum, Malik Ibrahim bin Merah Malik Masir atau Tu Merah Mersa bin Merah Makdum, Malik Ishak bin Sultan Makdum Alauddin Abdul Malik Shah bin Sultan Makdum Alauddin Muhammad Amin Shah bin Sultan Makdum Alauddin Abdul Qadir Shah bin Merah Ahmad bin Merah Bahrum bin Syahir Nui bin Maharaj Shahriyan Salman. Saudara mutua, Sultan Malik Al-Saleh menikah dengan Putri Ganggang Sari, putri Sultan Perlak ke-17. Sultan Makdum Alauddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat yang berkuasa pada tahun 622 sampai 662 Hijriah atau 1225 sampai 1263 Masehi. Dari pernikahan ini, Baginda mempunyai dua orang anak lelaki, yakni Muhammad dan Mansur. Pada masa Sultan Malik Al-Saleh berkuasa, satu rombongan utusan Syarif Makkah dipimpin Syekh Ismail Al-Zarafi datang. Mereka menyaksikan sultan yang didampingi oleh orang-orang alim seperti Seri Kaya Said Ghiatuddin atau Perdana Menteri, Said Ali bin Ali Al-Makarani atau Syekhul Islam, dan Bawa Kaya Alim Hisamuddin Al-Malabari atau Menteri Luar Negeri. Saudara mutua, Malik Al-Saleh memerintah di Samudra Pasai mulai tahun 659 Hijriah atau 1261 Masehi sampai pada tahun 688 Hijriah atau 1289 Masehi atau selama 29 tahun dalam hitungan Hijriah atau 28 tahun dalam hitungan Masehi, dan menobatkan anaknya yang bernama Muhammad sebagai Sultan Pasai kedua. 2 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Ramadan tahun 690 Hijriah atau 1291 Masehi, Sultan Malik Al-Saleh meninggal dunia. Sultan kedua dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Saudara mutua, semasa kecil Baginda bernama Muhammad dan ketika menjadi raja menjadi gelar Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, dan akhirnya gelar Malik Al-Zahir ini menjadi gelar resmi para sultan di Kerajaan Samudra Pasai atau dinasti Malik Al-Zahir. Di dalam kekuasaan Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemajuan pesat.
Ini dibuktikan dengan catatan Marco Polo yang pernah singgah di kerajaan ini pada tahun 690 Hijriah atau 1292 Masehi. Saudara mutuah, di antara kesan-kesan dari kunjungan Marco Polo di daerah ini sudah populer dengan sebutan sejenis mata uang Italia yang dinamakan Santa Lire untuk memperlancar perdagangan dengan pedagang dari mancanegara. Sultan Muhammad Malik Al-Zahir mengeluarkan mata uang emas dirham sehingga perdagangan dengan luar negeri seperti Persia, Arab dan Eropa serta kerajaan-kerajaan Asia Tenggara semakin maju. Di bidang ilmu pengetahuan, menurut Ibnu Battuta, Bandar Samudra pada saat itu sangat ramai dikunjungi tamu, baik untuk berdagang maupun untuk tujuan belajar ilmu dari para ulama di Samudra Pasai. Saudara mutua, Sultan Muhammad Malik Al-Zahir juga melakukan perluasan wilayah dengan strategi memisan. Ia menikah dengan putri Sultan Perlak ke-18 yang bernama Sultan Makdum Alaeddin Malik Abdul Aziz Shah. Dengan perkawinan tersebut, maka wilayah Perlak disatukan dengan wilayah Samudra Pasai di bawah kekuasaan Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Di samping itu, Sultan kedua ini juga meluaskan wilayahnya sampai ke daerah negeri Merdu atau wilayah Merah Putih dan negeri Samalanga, yaitu wilayah Merah Hitam. Merah Hitam dan Merah Putih adalah saudara Merah Malik Ibrahim, buyut dari Malik Al-Saleh. Dalam pernikahannya dengan putri Sultan Perlak terakhir, yakni Sultan Makdum Alaeddin Malik Abdul Aziz Shah, Sultan kedua Samudra Pasai ini dikarunia 3 putra, yakni Mahmud nantinya jadi Sultan ketiga, Muhammad nantinya jadi Sultan keempat, dan Hamdan yang nantinya jadi Panglima Besar dengan gelar Laksamana Hamdan Panglima Besar. Saudara mutua, Baginda Sultan Muhammad Malik Al-Zahir berkuasa mulai tahun 688 Hijriah atau 1289 sampai pada tahun 725 Hijriah atau 1326 Masehi atau kurang lebih selama 37 tahun. Saudara mutua, Sultan ketiga Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Saudara mutua, setelah Sultan Muhammad Malik Al-Zahir turun tahta, putranya yang bernama Mahmud dinobatkan menjadi Sultan ketiga dengan gelar Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Sultan Mahmud Malik Al-Zahir adalah seorang pemimpin yang sangat mengedepankan hukum Islam. Pribadinya sangat rendah hati. Ia berangkat ke masjid untuk salat Jumat dengan berjalan kaki. Selesai sholat, Sultan dan rombongan biasa berkeliling kota untuk melihat keadaan rakyatnya. Begitu Ibnu Battuta menggambarkan sosok Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Di bawah kekuasaan Sultan Mahmudlah, Samudra Pasai mencapai masa kejayaannya. Menurut Ibnu Battuta, Sultan Mahmud Malik Al-Zahir merupakan penguasa yang memiliki gairah belajar yang tinggi untuk menuntut ilmu-ilmu Islam kepada ulama. Dia juga mencatat, pusat studi Islam dibangun di lingkungan kerajaan menjadi tempat diskusi antara ulama dan elit kerajaan. Saudara mutua, bagi Ibnu Battuta, Sultan Mahmud Malik Al-Zahir adalah salah satu dari 7 raja yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Ketujuh raja yang luar biasa itu antara lain ialah Raja Irak yang dinilainya berbudi bahasa, Raja Hindustani yang disebutnya sangat ramah, Raja di Yaman yang dianggapnya berakhlak mulia, Raja Turki dikaguminya karena gagah perkasa, Raja Romawi yang sangat pemaaf, Raja Melayu Sultan Mahmud Malik Al-Zahir yang dinilainya berilmu pengetahuan luas dan mendalam, serta Raja Turkistan. Saudara mutua, sebagai raja, Sultan Mahmud Malik Al-Zahir juga merupakan sosok yang sangat soleh, pemurah, rendah hati dan mempunyai perhatian kepada fakir miskin. Meskipun ia telah menaklukkan banyak kerajaan, Sultan Mahmud Malik Al-Zahir tidak pernah bersikap jumawa. Kerendahan hatinya itu ditujukan sang raja saat menyambut rombongan Ibnu Battuta.
Para tamu dipersilakan duduk di atas hamparan kain, sedangkan ia langsung duduk di tanah tanpa beralas apa-apa. Untuk mengenangnya, di makam terpatri kata-kata penghormatan, yaitu Yang Mulia Sultan Mahmud Malik Al-Dahir, cahaya dunia sinar agama. Sultan ketiga ini berkuasa mulai tahun 725 Hijriah atau 1326 Masehi sampai pada tahun 745 atau 1345 untuk kurang lebih 20 tahun dalam hitungan Hijriah atau 19 tahun dalam hitungan Masehi. Sultan keempat, Sultan Ahmad Malik Al-Dahir. Sultan Mahmud Malik Al-Dahir diganti oleh saudaranya yang bernama Sultan Ahmad dengan gelar Sultan Ahmad Malik Al-Dahir. Secara kebetulan, Ibnu Battuta singgah di kerajaan ini ketika sedang melakukan perjalanan menuju negeri Cina. Menurut Ibnu Battuta, pada saat itu sudah banyak alim ulama, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang mengajarkan agama di kerajaan ini. Bahkan menurutnya, Samudra Pasai pada saat itu telah sama megahnya dengan kerajaan Delhi, yaitu di India. Saudara mutua, Sultan Ahmad Malik Al-Dahir juga meluaskan wilayah Samudra Pasai sampai ke kerajaan Benua. Ibnu Battuta sempat menyaksikan tentang kebesaran kerajaan Islam Samudra Pasai dengan menulis kesannya sebagai berikut. 1. Kerajaan Islam Samudra Pasai susunan pemerintahannya tersusun dengan baik. 2. Keadaan rakyat makmur dan kaya. 3. Banyak terdapat ulama-ulama besar. 4. Pendidikan telah teratur dan maju yang dikenalikan oleh ulama. 5. Perdagangan maju. 6. Sebagai alat tukar-menukar sudah ada mata uang sendiri. 7. Sempat mengikuti upacara penobatan Sultan Zainal Abidin Malik Al-Dahir menjadi Sultan Samudra Pasai, yaitu putra dari Sultan Ahmad Malik Al-Dahir. 8. Tentang kemajuan Samudra Pasai yang dapat mengimbangi pada waktu itu ialah negara Delhi, yaitu India. Saudara mutua, Sultan Ahmad Malik Al-Dahir menikah dengan putri Zubaidah binti Sultan Mahmud Shah dari kerajaan Kedah, yang kemudian dikarunia seorang putra yang bernama Zainal Abidin dan 2 orang putri, yakni Putri Cermin yang saat wafatnya dimakamkan di lereng Gresik dan putri bungsu Lindung Bulan. Putra mahkota Zainal Abidin ini kemudian menjadi Sultan kelima. Baginda duduk di singgasana Kesultanan Samudra Pasai selama 38 tahun, mulai dari tahun 745 Hijriah atau 1345 Masehi sampai pada tahun 783 Hijriah atau 1383 Masehi. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalam.